Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang mendengar Allah, kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang paling agung tentu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat itulah alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, dan juga para malaikat hadir di majlis ilmu ini untuk mengaminkan doa-doa kita. Bahkan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit, dan mudah-mudahan kitalah yang tercatat. Allah sebut-sebut ini karena keistiqomahan kita dalam bermajlis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk tercurah kepada Nabi kita Baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah istiqamah terus untuk ngaji Asmaul Husna bersama beliau insyaallah ya. Dan kita sudah menuntaskan ya 99 nama Allah yang agung ini, yang eh, disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, man ahsaha dakhala jannah. Orang yang menghafal atau tentu mempelajarinya termasuk orang yang eh, dakhala jannah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini lanjutan dari apa yang sudah kita bahas, bagaimana kita memaknai dari 99 nama yang sudah kita pelajari bersama guru kita Saudari Al-Jambari, dan bagaimana rahasia mengamalkannya. Insya Allah ini bagian penting tentu ya, yang melengkapi apa yang sudah kita pahami dari satu nama agung ke nama agung yang lain. Justru yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengamalkannya. Dan ada rahasianya yang tentu dengan ini kita makin eh, nambah keimanan kita. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, tentu kita selalu mendoakan beliau ya, untuk kesehatan beliau, keberkahan beliau bersama keluarganya, juga tentu untuk keistiqamahan dalam dakwah beliau. Assalamualaikum Ustaz Dodi, kayak asbahtum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna, alhamdulillah, bi khair. Bi barakatillahilaikum, Ustaz. Masya Allah, Kalau nggak didoain sama antum, nggak ngerti bisa kayak gini apa enggak ini. ya saling mendoakan Ustaz. Masya Allah ya, Alhamdulillah, saling insyaallah. mendoakan. Baik Ustaz, ini rahasia mengamalkan Asmaul Husna ini memang sangat begitu penting sekali ya. Jangan sampai kita hanya paham secara teoritis gitu ya, tapi lupa bahwa ada banyak eh, teladan yang bisa kita praktekkan dalam memahami Asmaul Husna ini. Ini bagian penting ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mengamalkannya. Malaikat Ya Rab. Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu melalui penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Fadhil masykur Ustaz. Tayyib, syukran. Jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatukum ya Ustazi. Amin, amin Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua ini kalau dengar jawabannya semangat begitu. Saya nggak tahu yang mana yang udah Alhamdulillah. sarapan, mana yang belum, saya nggak tahu. Mana yang punya masalah, mana yang nggak punya masalah, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah dari jawabannya, Masya Allah semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin, walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat surga dimanapun berada, bersyukur adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga menjadi pelengkap kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam episode kali ini kita masih terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa seluruh keluarga besar kita, ayah, ibu kita, leluhur kita, dan semua keturunan kita, anak cucu kita kelak, Allah SWT terus senantiasa berikan keberkahan, rahmat, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan reuni bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma. Kali ini saya akan menyelami lautan makna Asmaul Husna, yang nama-nama indah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berjumlah 99 itu, bagaimana mengintegrasikannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian bukan sekedar hanya kompilasi nama yang dihafal. Eh, Kalau orang dengar Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bukan cuma itunya. Artinya bukan masalah menghafal yang kata Ustadz Khalis tadi, menghafal maka masuk surga. Nggak sesederhana itu, Ferguson. Artinya cerminan sifat-sifat sempurnanya Allah yang bisa jadi pedoman buat kita. Ini pedoman utama ya buat umat Islam. Kenapa kok bisa sampai mendapatkan ketenangan batin, kok bisa memperkuat iman, kok bisa membentuk akhlak mulia. Ini kita temukan rahasia di balik pengamalan Asmaul Husna yang tidak hanya menghidupkan zikir, tapi juga membentuk karakter kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Baik, Bismillah. Asmaul Husna ini adalah sebuah manifestasi keagungan Allah yang bisa kita pahami dan kita telali dalam kehidupan. Mempelajari Asmaul Husna ini adalah sebuah perjalanan yang paling transformatif spiritual. Mari kita bahas beberapa di antaranya dan bagaimana maknanya yang relevan untuk kita. Kita mulai dari yang paling awal. Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua nama ini sering disebut bersamaan. Kita sering Bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah, gitu ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah itu nggak pilih kasih, dan sayangnya Allah nggak terbilang. Begitu beberapa orang menyebutnya. Artinya melambangkan bahwa rahmat Allah yang tidak terbatas ini. Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Mukmin, kafir, anjing geladak, kucing garong, kutu kupret. Sementara ketika kita bicara Ar-Rahim, ini menunjukkan kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman seperti kita nanti di akhirat. Artinya ada pengkhususan antara Rahman yang sifatnya umum, general, dan dengan Rahim yang sifatnya khusus buat kita orang-orang yang beriman. Itu pun ketika kita masih belum mau secara total, secara intens, secara serius kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang nama-nama Allah dengan semua sifat-sifatnya itu. Ini membuat kita menjadi setidaknya lebih memiliki pemahaman bahwa ya kalau bukan dari dia mau dari siapa lagi gitu kan. Artinya meneladani sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini bersikap penyayang dan pengasih kepada semua orang, membantu yang membutuhkan, memaafkan, menyebarkan kebaikan. Maka mari kita periksa, apakah ketika kita menghadapi satu situasi yang paling tidak nyaman sekalipun, kita kemudian berubah menjadi orang yang mengandalkan reptilian brain. Reptilian brain itu maksudnya gampang nyolot, sumbu pendek, gitu. Mudah marah. Berarti mengintegrasikan antara apa yang Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim itu masih belum teraplikasikan oleh kita. Belum ada manifestasi di dalam kehidupan kita yang sebetulnya ada raihan takwa yang kita kepengen,
kita juga mendapatkan itu, tetapi kan tidak bisa gelas kristal yang bening tidak akan bisa menyembunyikan air got yang ada di dalamnya. Paham maksud saya ya? Jadi kalau memang wadahnya adalah bersihnya minta ampun, tapi kemudian yang diisinya adalah kekotoran, ya bagaimana bisa melihat kristal clear gitu, biar sesuai dengan apa yang diisi. Maka ketika kita sudah berusaha untuk meneladani Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sementara di dalam hati kita masih mudah eh, menyalahkan keadaan, mudah menyalahkan orang lain, mudah mengambil tindakan dengan emosional, sering sarkas kalau ngadepin sesuatu, dan berdalih bahwa ya saya gini orangnya. Ya, harap maklum, saya dari kecil sudah dibesarkan dengan cara seperti ini. Saya orang daerah Anu, sehingga dia merasa pantas untuk melakukan kekasaran atau kekerasan hati seperti itu. Kan ini kan prototipe yang kemudian tidak boleh kita generalisir. Artinya gini, eh, orang suku mana yang paling kasar menurut Bapak Ibu? Coba kita perhatiin. Suku mana? Ini mohon maaf ya, bukan bicara sara, bukan bicara. Saya ingin ngupas betapa idiom-idiom yang berlaku di masyarakat itu begitu modelnya, gitu ya. Coba kita lihat. Yuk, ada yang berkenan bantuin saya bahwa suku mana yang dianggapannya paling kasar perilaku? Batak. Batak, mana lagi? Ya, betul Batak. Nah, mana Minang, lagi? Ambon. Hah? Ambon. Minang, Ambon, Ambon terus? Arab, Papua, Ah, Papua. Papua, Papua, mana lagi? Madura, Madura, mana lagi? NTT, NTT, mana lagi? Ini jadi banyak nih, gitu ya. Makin kita kenal ketemu sama orang-orang yang model kayak begini, pertanyaan saya, apakah semua dengan suku yang disebut tadi itu, Batak, Madura, NTT, eh, Ambon, apalah segala macam Papua, apakah semuanya begitu? tidak, Nah, tidak. di sini poinnya. Di sini poinnya. Ketika orang melabel dengan emang dasar Arab, emang dasar Madura, emang dasar dan seterusnya, sehingga seolah-olah stereotip yang ada pada seseorang itu udah pasti nggak akan bisa diubah. Jangan, jangan. Ya kita kembalikan kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan patokan yang hidup kita itu haruslah berpatokan kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini pagi-pagi goreng sambel. Kita buka surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Nanti saya tambal dengan hadis Muslim yang saya akan berikan. Silakan. Ada yang berkenan baca. Surat 89 udah. 49 teteh. Misalnya. Al-Hujurat sah? Silakan. Iya udah. Mangga. Ayat 13 ya. 13 mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ini dibuat jadi sebuah visual, gitu ya. Perhatikan di sini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di kepala saya nih animasinya, ada Nabi Adam, Ibunda Hawa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang jadi Eropa, jadi Arab, jadi Asia, jadi ini apa segala macam. Lebar dari satu
dan laki-laki dan perempuan banyak. Kebayang ya sama kita ya pakai otak kanan ya. Setelah itu apa? Eh, Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari yang luas itu kemudian kita mulai mengenal. Maka tadi kenalan kita, karena kita ketemu Arab yang kasar, kita ketemu Batak yang kasar, kita ketemu Madura yang kasar, kita ketemu, dan itu kebanyakan, maka muncullah pelebelan-pelebelan, muncullah stereotip-stereotip yang kemudian, emang orang itu begitu, orang NTT begitu, orang Ambon begitu, orang Papua begitu. Padahal kalau tadi kita tandaskan bahwa apakah semuanya begitu? Enggak, selesai. Sudah selesai. Artinya kalau kita kembalikan kepada ayatnya, apa kata Allah SWT? Di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan lihat kasarnya dong. Lihat bagaimana ketakwaannya. Sangat boleh jadi dia kasar terhadap kemaksiatan. Bagus dong, nggak ada masalah. Tapi kalau apa-apa kasar, ya susah. Gitu. Mau berteman dengan kasar, mau ketemu sama orang dengan kasar, ya nggak bisa. Semua orang dimusuhin, ya salah. Saya lihat beberapa utas di medsos gitu ya, ada pelayan yang saya nggak tahu itu beneran atau AI, karena sekarang banyak banget tayangan-tayangan yang isinya AI, padahal isinya nggak pernah terjadi itu. Ada ibu-ibu marah beli di salah satu gerai ayam goreng, terus dia nggak tahu alasannya apa, terus kemudian dia lempar isi pesanannya itu. Begitu dilempar, mana manajernya? Saya manajernya. Dia ambil satu baki, itu persis dilempar ke mukanya, itu ada tepung-tepung yang bertebaran. Saya nggak tahu itu beneran kejadian atau apa namanya, cuman sekedar AI. Tapi artinya gini, kalau bisa orang tidak bersikap seperti itu, ngomong baik-baik, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, diomongin yang enak, nggak ada masalah sebetulnya. Contoh ya, ketika ngantri, oke, ngantri, kita ngantri. Ada satu kondisi di mana ketika ngantri itu ada ibu-ibu di depan kita yang kemudian dia heboh sama barang-barangnya karena dia harus repacking karena satu dan lain hal. Terus kemudian kita yang di belakangnya merasa bahwa ibu ini lama deh kayaknya. Terus kalau kemudian kita langsung nyerobot, kira-kira apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Kita nyerobot aja gitu. Jadi gaduh. Nah, Kegaduhan. gitu. Padahal sebetulnya kita tinggal tegur dengan kasih sayang. Ada yang tertinggal, Bu. Kita orang timur, biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting begitu. Dia akan menjawab karena keresahannya seperti terbagi begitu ya. Maka kemudian dia mengatakan, iya mas, tiket tadi naruhnya salah, boarding passnya tadi nyelip apa segala macam. Oh, masih lama. Saya boleh boleh motong antriannya nggak, Bu? Kira-kira dikasih atau nggak? Dikasih. Kasih. Sesederhana itu loh kasih sayang itu. Kita cuma tinggal ngomong, kita cuma tinggal perhatiin dia, habis itu kita minta izin atas privilege yang sebetulnya kan orang kebanyakan grundel gitu. Ih, ini ibu nggak tahu diri banget berberes di depan antrian apa segala macam kan bikin orang macet apa segala macam. Itu yang membuat kita menjadi ini kemuliaan manusia itu karena ketakwaannya kan gitu. Artinya ini yang datang dari Allah SWT seperti ini ya. Mari kita lihat bagaimana yang datang dari Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa awwalikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah memperhatikan penampilan dan harta benda yang kita miliki.
Tetapi Allah SWT melihat bagaimana kita menyelaraskan hati dengan amal. Kan jadi, ya Allah, sesederhana itu gitu. Pemahaman saya gampang saja. Ketika kita mengedepankan hawa nafsu, biasanya versi kitanya yang lebih mengedepan ketimbang versi orang. Saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak, tapi begitu model yang kemudian harusnya muncul dari kita. Kan kalau kita memahami bahwa meneladani sifat penyayang dan pengasih kepada semua orang ini yang membutuhkan, yang memaafkan, dan kita harus menyebarkan kebaikan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam meneladani Ar-Rahman. Kesabaran, pemaafan, jaga silaturahim, bahkan kepada yang memusuhinya. Dan jangan pernah membayangkan bahwa Rasulullah SAW adalah ahli spiritual yang kuat dengan doa karena dia nabi dan kemudian Allah SWT mengirimkan bantuan dengan bentuk malaikat apa segala macam terus selesai semua urusannya. Enggak begitu. Enggak begitu. Rasulullah SAW itu tidak pernah punya privilege, tetapi hatinya berusaha untuk menghadirkan kebersihan. Dan qadar Allahnya beliau selalu senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi bukan karena itu. Jadi jangan menganggap bahwa Nabi, Rasul ya jelas aja lah. Kita nggak bakal bisa begitu. Gila apa lu? Mohon maaf. Rasulullah SAW itu adalah orang yang dibentuk dari kesalahan-kesalahan yang tidak ada dosa kepadanya. Kita lihat siapa tokoh-tokoh besar yang bisa kita berusaha coba sandingkan. Gitu ya. Napoleon, dia anaknya siapa? The Greatest Alexander atau Julius Caesar. Itu memang keturunan raja. Dari kecil udah punya privilege. Napoleon tuh punya privilege. Gitu. Siapa yang kita anggap keren siapa? Pak Prabowo keren. Anaknya Pak Sumitro beliau. Keturunan orang keren, punya privilege. Artinya, Pak Hugeng keren. kenapa? Pak Hugeng Pak itu Hugeng. anak siapa? Gitu. Jadi, Polisi baju. iya, maksud saya gini, banyak orang yang kalau disandingkan dengan beliau alaihissalam itu sudah punya privilege. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak punya privilege. Lahir yatim piatu, tapi beliau selalu berusaha untuk menjaga bahwa lisannya benar. Dan kalau kita lihat beberapa perang, itu dahsyat loh. Dahsyat banget. Gini, perang Badar misalnya. Gitu ya, perang Badar. Perang Badar itu apakah Allah SWT memenangkan begitu saja? Enggak. Tunggu dulu. Kita pelajari sirah nabawiyahnya dulu. Apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW ketika sesaat sebelum perang Badar itu? Beliau penuh strategi, beliau mendengarkan orang lain. Pemimpin itu ciri khasnya beliau itu datang dari Rahman dan Rahimnya. Bukan gifted dari Allah SWT. Nih gue kasih Rahman Rahim. Enggak. Beliau memang punya dasar itu. Dan itu terlatih sejak kecil. Nah, kan kalau kemudian kita melihat bahwa ya itu Rasul, Ustaz. Kita mah beda gitu. Kita dibesarkan dengan keluarga yang main sabet, main Rasulullah SAW itu tinggal di antara orang-orang kafir Quraisy yang kasar, orang-orang kafir Quraisy yang juga apa-apa main tebas gitu. Dan Mekah itu eh, batu gunung dengan perumahan yang di pegunungan dan kemudian mereka dengan kehidupan yang sangat keras, gersang kering, hawanya meranggas seperti itu. Tetapi kok bisa memunculkan seorang nabi alaihissalam yang sifatnya lembut dan hatinya masya Allah penuh kasih. Bahkan ayatnya banyak yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu asyidda al-kufar waruhama bainah. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat
ada yang pernah baca nggak bahwa Rasulullah SAW ketika perang Badar itu beliau nggak tidur. Beliau inspeksi satu tenda, satu tenda, diliatin betul supaya orang itu semuanya tenang ngadepin badai setelahnya. Bapak Ibu nggak tahu betapa Rasulullah SAW itu sudah memahami bahwa daerah Badar itu adalah cekungan. Yang ketika Rasulullah SAW ngobrol sama beberapa sahabatnya dikasih tahu, ya Rasulullah, engkau mengatakan ini strategi atau wahyu. Jadi kadang-kadang sahabat sendiri sudah paham ini dari idenya sendiri Rasulullah SAW atau datang dari Allah. Kalau dari Allah nggak bisa dibantah. Karena Rasulullah SAW bilang ini strategi. Kalau strategi kita maju sampai ke tempat-tempat air yang kita butuhkan kita pakai airnya, tapi yang buat mereka kita tutup. Dan Rasulullah SAW setuju. Pemimpin besar itu begitu melihat orang lain sebagai kerjasama. Tidak melihat mentang-mentang dia pemimpin dan enggak maunya saya begini. Enggak, dia tidak menghadapkan saya, tapi kami. Ini bagian yang kemudian setiap kita menjadi memahami bahwa oh ternyata Rasulullah SAW di balik ada kekuatan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga beliau punya kecerdasan yang strategis. Bapak Ibu tahu bagaimana dia mempersiapkan para sahabat itu untuk bisa menyerang dengan kondisi yang seperti itu luar biasa. Bapak Ibu tahu betapa apa abu atau debu yang mengepul itu karena orang-orang kafir datang, kan kebayangnya di kita ya pasir debu gitu ya, yang kemudian ketika ada kuda apa yang terjadi? Itu asap membumbung tinggi. Kira-kira perang bisa jelas nggak tuh? Enggak, ngawur yang ada fat 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 fat. Pokoknya asal kena aja. Bisa teman kena bisa. Dan Rasulullah SAW tidak langsung apa namanya mengatur peperangan itu begitu saja. Enggak, beliau tunggu. Dia tahu betul bagaimana menjaga tempo peperangan itu. Begitu apa debu itu membumbung tinggi begitu, beliau tahan, tahan, tahan. Jangan ada yang lepas panah, jangan ada yang lepas panah. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Begitu waktunya pas, dia bilang, sekarang lepaskan. Brung, itu banyak yang jatuh. Baru kemudian diperangi dengan cara manual, dengan pedang, dengan tombak, dan seterusnya. Baru kemudian Allah SWT turunkan bantuannya. Jadi maksud saya gini, jangan menganggap bahwa Rasul, ya Rasul gitu. Enggak. Kita harus memunculkan bahwa di balik apa yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW itu kan bukan tanpa sebab. Beliau adalah orang yang alaihissalam menjaga betapa dia tidak ingin berdusta, menjaga bahwa beliau adalah orang yang dipercaya, dan ini disepakati oleh begitu banyak orang, terlepas dari ada orang yang mengimani atau tidak. Gitu. Jadi bagaimana kesabaran beliau, pemaafan beliau, menjaga silaturahim bahkan kepada yang memusuhi. Rasulullah SAW itu orang yang disegani musuh, gitu, disayangi sahabatnya. Kan seru tuh kayak begitu tuh. Dan kalau kita lihat turunannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, King Richard 13 ketika perang salib, Crusade War menurut mereka. Kalau di kita perang Sabil karena fisabilillah. Apa yang terjadi itu ratusan tahun panjangnya. Bapak Ibu bisa baca sejarahnya itu. Apa yang terjadi pada satu ketika King Richard sakit. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melepas baju zirahnya, melepas baju semuanya, dia menjelma menjadi rakyat, dan dia bawa beberapa buah dan penganan untuk King Richard. Terus dia ngaku sebagai tabib. Saya akan mengobati Raja Richard. Dia datengin gitu. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi kepada King Richard? Dia tampakkan aslinya, aku Salahuddin Al-Ayyubi. Cepat sembuh biar kita perang lagi. Seru itu. Seru itu. Sebab kalau kan gini ya, artinya dia sudah bisa masuk sampai masuk ke kamar tidur dan kemudian membawakan buah apa segala macam. Apa susahnya gitu stabbing pakai belati yang kecil, jeruk mati itu.
Kalau mau tujuan menang, tapi tujuannya gentle, keren. Dan King Richard ketika sembuh, dia malah seneng punya musuhnya yang gentle begitu tuh. Kita bisa gitu nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita yakin bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu seharusnya rasa kasih dan sayang itu sudah lama bersemayam di hati kita. Sehingga kepada siapapun. Rasulullah SAW biasanya kalau memerangi orang itu perlakuannya atau tabiatnya atau orangnya. Nggak pernah orangnya kalau saya lihat. Nggak pernah benci orang, nggak pernah. Tapi perbuatannya yang dibenci. Contoh siapa? Hindun sama Abu Sufyan. Dia di perang Uhud kayak apa? Ish, Sayyidina Hamzah itu sampai dibedal jantungnya, hatinya kemudian dikunyah karena keras dia lepeh. Itu perbuatan kurang keji apa di hadapan Rasulullah SAW itu. Tetapi dengan besar hati Rasulullah SAW bisa memaafkan. Begitu berislam, menyatakan diri bahwa Abu Sufyan dan Hindun berislam. Apa kata Rasulullah SAW? Begitu selesai syahadat, jangan tampakkan wajah kalian di hadapanku. Rasul ini yang pamannya yang dia cintai itu dibegitukan gitu. Cuman gitu doang. Ya Allah. Nah, yuk kesulitan-kesulitan model apa yang seandainya itu diberikan kepada kita? Bukankah Tuhannya sama, Ar-Rahman Ar-Rahim juga? Gitu. Jadi ketika kita memahami bahwa Al-Quran dipelajari untuk mengambil hikmahnya, kita pelajari untuk kita perasarinya, untuk kita munculkan dalam bentuk akhlak. Bukankah terlalu banyak ayat yang kemudian kita harus menjelma kepada itu? Jadi maksud saya gini, wajar saja kalau kemudian kita cuma membaca khatam tapi tidak paham. Wajar saja kalau kemudian kita sekedar tilawah tadi tidak menelaah. Wajar saja kalau kemudian Al-Quran itu tidak muncul dari akhlak kita karena ya cuma sekedar bacaan. Ada satu bagian yang saya diajari oleh beberapa guru bahwa kalau Ustaz Ruli bilang jangan cuma sekedar jadi pengetahuan, tapi jadikan sebagai ilmu. Ilmu itu butuh aktualitas. Jadi kalau Klenius, seorang pasca sarjana di Mesir, beliau menyusun bahwa setiap manusia itu karakternya terbentuk oleh 3 hal. Ada nafsu, ada akal, ada iman. Kalau iman yang di atas, maka akal dan nafsunya ditekan. Dia sebagai orang yang munculnya sebagai orang yang beriman. Tapi kok dibalik, hamba nafsu, ya, nafsu yang di atas, akal yang di bawah, iman yang di paling bawah. Nah, ini berantakan ini pasti ini. Isinya maksiat aja. Kalau nggak maksiat ya maksiut. Gitu. Belok aja bawaannya. Nggak bener aja pokoknya. Ada yang kemudian mengedepankan akal. Iman di bawah, nafsu di tengah, akal di atas. Dia mengedepankan akal. Dikedepankan logika-logika. Tapi logikanya logika yang tidak bersamaan dengan imannya. Akhirnya jadi agnostik. Jadi orang yang apatis, jadi orang yang seperti tidak punya harapan terhadap apa yang Allah SWT hadirkan untuk dia. Mengerikan sekali orang-orang yang begini, nggak imbang. Maka diharapkan kita punya iman yang dilandasi oleh akal yang mengekang hawa nafsu. Sementara itu dulu yang bisa saya hadirkan untuk satu rangkaian nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita terusin tuh Al-Ghaffar, Al-Alim, Al-Latif, ya Al-Hakim. Terus tuh kita perhatiin satu-satu. Gitu ya. Bagaimana mengintegrasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang Allah SWT, mudah-mudahan bahasan pagi ini membuat kita menjadi tidak hanya sekedar punya pengetahuan tentang tambahan
pemahaman, tetapi kita juga mampu memunculkan bagian yang kita seringkali sebut sebagai hal-hal yang membuat kita membentuk pribadi-pribadi. Yuk kita masuk ke dalam sebuah diskusi di mana berbagi rahmat dalam konteks ada bagian yang begitu kita paham bahwa ada pola-pola yang harus kita perhatikan, gitu ya. Ini betul-betul kita coba masuk ke dalam bagian yang jika saya mengetahui ini akan jadi ilmu apa untuk saya. Yuk, saya berbagi. Silakan. Tafadhol masker Bapak Ibu. Berbagi rahmat kita. Mas Aji ya? Mas Aji ini Pak Wahid bukan sih? Ah, betul. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam. Monggo. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Anda Sehat, tuh kalau Ude, dengar ya. suara antum tuh vibes-nya tuh menenangkan. Oh, nggak kebalik tuh. Gimana Mas? Assalamualaikum, Ude, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ude. Ya. Menarik nih. Terus ini ada, jadi teringat nih salah satu yang sebetulnya selama ini agak meresahkan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Bahwa kasih sayang Allah itu terhadap semua umat gitu ya. Jadi saya tuh punya true story ya. Tapi ini kan gini ya, kalau kita pernah sering dengar ungkapan hidayah itu bisa datang kapan saja gitu. Itu mungkin Betul. setuju ya. Ya. Hidayah itu datang dari mana saja, kapan saja, kepada siapa saja itu mungkin masih setuju. Sahih. Nah, ini yang tapi hidayah bisa datang dari siapa saja itu, ini yang sebetulnya dari siapa saja itu, jadi menurut saya salah ya. Itu Harusnya lewat gimana siapa ya? saja. Harusnya lewat siapa saja. Lewat siapa saja gitu ya. Lewat siapa saja. Kalau hidayah selalu dari Allah, nggak ada yang lain. Betul lewat siapa saja itu. Ya, lewat siapa saja. Nah, kebalikannya dari tadi bahwa Rahim itu bisa, Rahman itu bisa datang dari kepada siapa saja, siapa itu saja. datangnya dari lewat siapa saja itu. Jadi maksud saya, ini saya punya pengalaman itu ya. Jadi bisa datang dari siapa saja itu mungkin ya dari anak kecil, dari guru, ya, betul. dari bahkan nyamuk, mungkin dari COVID, dari macam-macam. Tuh, dari penyakit ya, tapi dari siapa saja itu, dari yang mungkin nggak seiman dengan kita gitu loh, Bude. Ya, Maksudnya betul, apa, bener nggak gitu ya? Iya, betul. Jadi kadang saya juga jadi, ya itu pengalaman saya itu salah satunya adalah ketika waktu itu ada yang sebetulnya sampai sekarang itu saya ingat ceritanya dan selalu saya sering ceritakan itu, ada orang yang memberi motivasi saya untuk bisa datang ke Aqsa. Dan itu datangnya bukan dari orang yang Muslim itu loh. Dicetuskan dari sini. Saya, ini benar nggak? Apa maksudnya, gimana ya, kok dia yang justru memberikan jalan dan memberikan trigger gitu ya, sehingga saya kemudian terpikir terus untuk bisa, karena waktu itu singkat ceritanya bahwa dia ke Palestina duluan, ke Yerusalem buat dia ya. Terus kemudian dia pulang, saya hanya nanya, ngapain lo ke sana? Ya memang tanah sucinya juga gitu ya. Cuman, loh kamu belum ke sana? Loh, itu pertanyaan yang agak menohok saya. Loh emang kamu belum ke sana? Nah, itu agak, saya cari jawabannya, ya belum lah. Tapi saya umroh kan udah, bukan jawaban, teman saya ngeles gitu ya. Ngeles gitu ya. Nah, terus kenapa dan sebagainya gitu kan, daerah konflik lah,
resiko lah segala macam, saya belum siap mati lah, saya orang punya keluarga dan sebagainya gitu kan. Terus dia hanya mengucapkan, loh bukannya umat muslim itu punya Allah yang menentukan segalanya, Keren. bahwa segala nasib segala macam itu dia yang menentukan. Jadi dan itu salah satu kiblat pertama umat muslim, kemudian juga masjid kedua, ada tanah suci yang harus dijalankan segala macam. Itu menurut saya itu, loh kok dia yang itu mas, jadi mungkin dia nggak masuk golongan yang nanti mungkin masuk ke surga, tapi bahwa ya cukuplah mungkin dapat rahmatnya di dunia gitu ya. Cuman saya bilang, aduh kok dari dia ya gitu, maksud saya. Tapi ya saya selalu ambil hikmahnya dari situ gitu dan selalu saya jadikan cerita atau story itu Masya kemana-mana. Allah. Nggak tahu dia pahalanya dapat atau enggak, cuman ya itulah sedikit keresahan gimana ya menurut saya, menurut Ude ada orang seperti itu gitu ya, apa namanya, sayangnya gitu Iya, bukan orang yang dari muslim gitu ya. Ya itu baik, mungkin sedikit cerita aja dari baik. saya Ude, Masya Allah, Masya sharing ya. Allah. Masya Allah, Jazakallah Masya khair. Allah. Kadzalik, barakallah. Masya Allah, inspiratif sekali. Jadi memang nggak bisa kita menutup celah-celah hidayah dari kondisi seperti apapun. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu di surat yang kedua, ayatnya yang ke-269. 200. 69. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tenat? Bawahi Ayo, langsung, langsung, bawahi langsung, langsung, Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Allah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Insya Allah. Di situ jelas ya bahwa hikmah itu hanya diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang dikehendaki. Dan hikmah itu diberikan kepada temannya Mas Aji tadi. Bahwa dia bukan Islam, it's fine. Dia punya keyakinan yang sama dengan kita, Tuhannya satu. Agama kita agama samawi, agama langit. Meyakini adanya Tuhan sebagai pemutus segala sesuatu. Hanya saja karena dia memilih bukan Islam untuk yang dia imani dengan pola yang dia hadirkan, sayangnya dia hanya akan mendapatkan kebaikan itu di dunia, nggak sampai ke akhirat. Itu yang kita sayangkan. Artinya, kalau kemudian kita mau masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa yang ngambil pelajaran itu ternyata dia duluan. Ada pendapat gini Mas Aceh, orang pinter itu nggak ada. Tapi yang ada adalah orang lebih tahu lebih awal. Jadi kalau misalnya saya bisa menyampaikan ini dan itu apa segala macam, bisa jadi karena bacaan saya di masa lalu. Sangat boleh jadi apa yang kita pahami ini buat teman-teman yang sudah tahu apa yang saya bicarakan akan, teman gue udah tahu. Tapi kalau buat yang belum tahu, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, merasa bahwa seolah-olah kayaknya saya lebih lebih pintar. Enggak, lebih dulu tahu. Jadi kalau misalnya kita dulu belajarnya Magico Hibinio gitu ya, cuma 7 gitu. Dasarnya ada berapa? Dasarnya cuma 3, RGB doang, red, green, and blue. Red sama green gitu. Jadi apa tuh kalau red sama green? Coklat gitu. Green and blue. Nah, terus apa yellow and green jadi hijau gitu. Terus apa namanya? Dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ada yang magenta, ada yang cyan, apa segala macam. RGB itu 3 warna. Eh, Merah, kuning, biru gitu. Itu 3 dasar itu. Yang kalau kemudian kita pecah sekarang pastel warna atau pensil warna itu sudah ada yang 12. Loh,
Dari 3 bisa 12. Ternyata ada yang 24. Ternyata ada yang lebih gede lagi, satu tas besar itu bisa 48 warna. Wow. Itu menjadi nama-nama yang kita nggak tahu tuh, ada sage, ada apalah segala macam dan seterusnya, itu yang kemudian warna-warna baru itu menjadi eksploratif sifatnya. Nah, bukankah kita juga bisa melakukan itu gitu. Jadi ketika hikmah itu datang kepada siapa saja ya luar biasa gitu. Wallahu alam. Dan bisa lewat siapa saja. Kalau kita tanya sama Bu Suksma, beliau ini pelatih saya, Bu Suksmawati Nasution. Itu beliau pernah mengajarkan kepada saya bahwa ada seorang bapak-bapak di Manhattan itu di satu kereta datang satu bapak dengan 3 anaknya, itu rusuh bener di kereta itu, yang lari-larian, yang wah pokoknya annoying banget, yang ganggu orang baca koran, ada orang main game dia liatin apa segala macam, ada yang pakai earphone dia copot, dia dengerin, dia joget-joget, dia goyang-goyang apa segala macam, ada orang makan cemilan, pokoknya rese. Sampai semua orang itu menganggap, duh ganggu banget sih anak kampung ini. Itu kayak nggak pernah ada kereta aja. Sementara mereka orang-orang yang sophisticated, yang aristokrasinya tinggi gitu, apa segala macam dan seterusnya. Tiba-tiba si bapak ini yang bijak ini, beliau nyamperin. Anda tahu nggak? Anda mesti melakukan sesuatu dengan anak-anak Anda. You have to do something with your children. Oh iya, saya tahu. Saya tahu, saya harus melakukan sesuatu buat anak-anak saya. Tapi saya belum pernah melihat kegembiraan mereka seperti ini sejak ibunya meninggal. Kami baru pulang dari pemakaman, dan saya belum pernah melihat mereka bergembira seperti ini. Karena ini baru pertama kali mereka naik kereta. Wow, itu kan jadi luar biasa. Apa yang terjadi? Seluruh isi kereta satu gerbong itu semua ingin menggembirakan si anak ini. Akhirnya yang baca koran tadi bagian pentingnya dia simpen, dia bikin topi apa topi topi-topian, dia bikin kapal-kapalan, dan semua orang satu gerbong itu main pesawat-pesawatan oper-operan sama si anak satu ini. Yang satu diambilin headphone-nya, dipasangin ke dia, dia malah joget-joget gitu. Yang satu diambilin cemilan, suruh bagiin. Semuanya everybody happy. Jadi kadang-kadang kita ini harus melakukan, kalau Bu Suksma bilang ke saya, kita harus melakukan yang namanya shifting, naikin nilai kemanfaatan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang paling baik di antara kita itu orang yang paling banyak memberikan manfaat. Nanti kita kalau berkenan Bu Suksma mungkin bisa sharing sama kita. Tena dia manggat. Ya udah, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana sih Ude. Jadi membedakan antara, kan Ar-Rahman ini ya kaitannya, membedakan antara tegas atau suara keras. Kadang-kadang kita jadi samar gitu. Mau tegas kok jadi keras dan malah nyakitin orang. Nah, gimana cara terbaik untuk mengontrol diri supaya kita itu mengeluarkan sesuatu tidak jadi menyinggung atau tidak jadi menyakiti orang, dan hal seperti apa yang baiknya gitu. Nah, karena kalau zaman sekarang itu ya udah jadi santun, menurunkan nada, malah kayak disepelein orang gitu. Nah, kayak gitu gimana caranya? Yang kedua, udah kan sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan ya. Tapi saya pribadi gitu, kalau misalnya mau sholat itu kayak pengennya dandan gitu deh. Daripada dilihat orang, mending dilihat Allah gitu. Allah kan menyukai keindahan gitu. Terus pengen pakai parfum gitu. Yang seperti itu salah atau tidak, Ude? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Bagaimana menjadi tegas tanpa harus berkesan keras, gitu ya. Jadi ada beberapa pelajaran-pelajaran psikologi yang kalau kita dengan tujuan yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya gini, ke anak-anak gitu ya, kita kasih tahu, udah ya mainnya udah mainnya cukup udah. Ternyata yang langsung begitu, yang direct begitu ditolak sama anak kita. Ternyata menurut psikologi, menurut ahli-ahli pendidikan, diberikan tenggat waktu. Mau berapa menit lagi sayang mainnya, kita 5 menit ya, sampai jarum jamnya ke angka 9. Oke? Deal? Deal. Nanti Mama ingetin ya, nggak boleh marah ya. Ada pengkondisian yang ketika sama-sama sepakat dengan kondisi luar biasa. Gitu. Jadi ada bagian yang kemudian kita bisa sampaikan seperti itu. Dan ketegasan itu bisa disampaikan dengan manja. Tadi kan udah janji ya. Kita kalau janjiannya nggak bener nanti besok-besok nanti kita cedera janji lagi. Allah marah, Allah nggak suka. Itu bisa disampaikan dengan seperti itu, tapi tegas gitu. Jadi tinggal apa namanya penyampaiannya saja yang di apa volumenya bukan hanya direndahkan, tapi soft spoken itu kan bagian dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan kan. Artinya gitu, ketika tadi gitu ya Abu Sufyan sama Hindun masuk Islam dan kemudian Rasulullah SAW cuma bilang jangan kalian tampakkan wajah kalian di hadapanku lagi. Itu kan satu statement yang sangat luar biasa, tapi kita tahu kenapa Rasulullah SAW begitu. Karena beliau tidak mau bayangan tentang Sayyidina Hamzah yang dibedel dadanya, yang kemudian jantungnya digigit sama Hindun itu menjadi bayangan buruk. Tapi semua orang bisa memahami bahwa itu tegas, gitu, tanpa harus keras. Nah, kalau kita lihat, saya nggak tahu, Teteh pernah dengar nggak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau ngelurusin saf pakai pedang, itu kan seru ya, gitu. Iya. Di kita itu bahkan kadang-kadang imam aja nggak peduli sama jamaahnya. Hatta ngelihat jamaahnya aja nggak. Begitu dia pasang apa headsetnya, Stau sufufakum pada tasfiyat tasufum tama misalnya Allahu Akbar. Nggak gitu imam itu. Imam itu ngecek. Satu-satu diperhatiin. Ada kaki yang lolos nggak nih? Ada kaki-kaki yang renggang-renggang nggak nih? Setan bisa masuk nggak nih? Jangan sampai sholat ini diberantakan gara-gara khinzib bisa masuk. Itu inspeksinya seorang panglima. Makmum itu hanya sekedar pasukan. Dan kita sedang berperang terhadap hawa nafsu. Dan itu bagian yang kemudian kalau kita lihat, seru tuh. Ada perempuan yang pakai parfum ke masjid ya, ke masjid. Ini berkait sama pertanyaan kedua. Ada perempuan ini ke masjid pakai parfum dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu jadi khalifah. Begitu mau takbir, beliau balik badan memandang jauh ke belakang ke tempat perempuan sambil bergumam beliau. Seandainya aku tahu siapa perempuan yang pakai parfum ini, saya akan seret dia keluar. Tapi apakah beliau cari-cari diindus satu-satu gitu? Enggak. Cuman ngomong begitu aja. Itu perempuan keluar sambil terkencing-kencing saya nahan takut. Jadi itu, luar biasa. Jadi tegas itu nggak harus dengan cara yang keras. Tegas ya tegas, gitu. Jadi misalnya gini, eh, contoh saya sering bilang gini, kalau saya ditanya misalnya, Set, budget buat ini berapa? Saya begitu nggak mau bilang budget itu sekian, saya selalu dengan tegas saya katakan bahwa saya nggak pinter hitung-hitungan, matematika saya jelek, hitung aja deh. Itu sebetulnya ingin menegaskan bahwa saya nggak mau urusan sama hitung-hitungan. Silakan hitung sendiri.
Tapi dengan kayak begitu kan jadi songong, jadi sombong, gitu. Arogan betul, kayak orang nggak butuh duit, gitu. Tapi kalau kemudian udah rezeki Allah yang ngatur, udah gimana aja lah, atur aja. Itu bikin orang jadi, wow, beda tuh, gitu. Kurang lebih gitu teh. Jadi tegas itu harus disampaikan tanpa harus nyakitin orang dengan cara seperti itu. Teteh bisa bermanja-manja tapi menunjukkan ketegasan bisa, bisa banget. Nausyad atau naik gitu. Eh, pokoknya harus makan. Kalau nggak makan kau bisa sakit. Nah itu bisa nggak usah dong. Makan nggak bisa sakit kamu itu bisa nada begitu itu. Tapi membuat dia menjadi dendrit di kepalanya di otaknya kenapa sih marah-marah emang nggak bisa ngomong baik-baik. Nggak asik banget mama nih. Tapi kalau kemudian ini kita habisin ya, terus itu kan ketegasan yang sebetulnya disampaikan dengan pola yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW sering melakukan itu. Gitu. Jadi ada bagian pilahan yang kemudian mana yang perlu diperbesar eskalasi intensitasnya, mana yang mesti diturunin dan seterusnya. Jadi kita punya punya ngatur. Artinya gini, kalau prinsip beberapa orang itu pakai 3B teh. Pernah tahu 3B nggak teh? Apa udah? Berdoa, berusaha, satu lagi apa? Bertawakal. Berdoa. Berkaca. Oh, berkaca ya. Ya. Ini kalau saya omongin gini orang enak nggak? Ini kalau saya sampaikan begini orang sakit hati nggak? Jadi ditimbang dulu. Oke, yang kedua. Berdandan itu bagian yang kemudian Allah kepengen. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di ayat yang sama, saya lupa ayatnya berapa. Pakai pakaianlah yang baik ketika engkau ke masjid dan gunakan perhiasanmu. Ini Allah SWT ingin memberikan tentang akhlak berhadapan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kira-kira ada baju yang bersih tanpa kena najis, tapi bentuknya daster. Ada. Sama mukena, mungkin pesan di Mbak Fauzana mungkin, eh, atau mukenanya Bu siapa, dari TBNA mungkin, atau siapa lah gitu yang produknya bagus-bagus, keren, sehingga kalau pakai mukena itu mau menuju ke pesta juga pantas-pantas saja pakai mukena itu. Maka yang begitu itu jauh lebih beradab, lebih berakhlak ketimbang dia cuma sekedar pakai daster, asal pakai jilbab gitu. Udah aja. Sama seperti orang yang datang ke masjid pakai kaos oblong gitu ya. Belakangnya tulisannya, "Ayo kamu bisa, kita lanjutkan bersama," apalah segala macam dengan slogan-slogan, atau family gathering tahun 96 ada Bimoli, ada Blue Band, ada apa segala macam gitu. Itu dipakai buat sholat. Orang di belakangnya kan nggak keganggu. Giliran ke pesta dia nggak berani pakai baju itu. Giliran ngadep Allah berani. Apa kurang ajar orang begini? Tapi dalihnya apa? Ini bersih kok. Bebas dari najis. Oke, fine. Tapi nggak punya adab. Gitu kalau lebih. Bentar. Jadi kalau misalnya Teteh mau di dalam rumah begitu pakai parfum, ada parfum-parfum yang nih kayak gini nih, Arabian Oud gitu ya, ada yang apa, ada yang banyak lah yang wanginya enak gitu, yang kalau kita semprot itu berasa kayak di Madinah, kita semprot itu kan saya beberapa waktu yang lalu ngasih beberapa teman-teman pakai buhur gitu, itu wewangian yang benar-benar kayak berasa berasa di Mekah, berasa di kita berjalan di antara hotel-hotel yang jual-jual buhur apa segala macam, dan itu menyebabkan dia suasana itu jadi ambience ke bawah gitu, sambil sambil kita sholat, sambil sambil mencium aroma wewangian itu kan jadi excited banget gitu, itu berasa kayak makanya Rasulullah SAW kepengen kita
berwangian gitu ya, selain malaikat seneng sama kita gitu, malaikat kan itu ngundang malaikat ya, wewangian itu. Nah, selama teteh melakukan di rumah, please do orang rumah ini. Tapi begitu kita pakai parfum untuk dicium orang lain, pelacur, kata Rasulullah SAW begitu. Selama di rumah nggak ada masalah. Gitu. Pakai Teh, lipstick juga nggak apa-apa ya udah kan. Kenapa? Make up gitu kan boleh ya udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi ada suami, insya Allah. Suami pulang dari masjid gitu ngelihat isinya cantik, ya salam, utuk gitu kan seru tuh. Menjijikan sekali udah. Taib, barakallah baik. Syukran. Azla afwan, barakallah baik. Afwan udah izin bertanya. Kalau ada seorang guru yang memprioritaskan urusan sekolah dan wali murid sampai lambat menjawab chat dari suami, apakah ia termasuk orang yang egois? Oke, satu dulu ya, satu-satu dulu ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ketika suami tahu bahwa ada pekerjaan yang menyibukkan istrinya harus punya kesempatan untuk membuat suaminya paham bahwa dia sedang melakukan kesibukan itu. Tapi alangkah lebih baik ketika ada bunyi-bunyian chat itu bisa disetting audionya nggak? Khusus nih. Jadi kalau dari suami misalnya alarmnya alarm yang nightmare, yang teror. Ini kalau nggak dijawab cepat bahaya nih. Saya punya teman, dia begitu telepon atau chat dari istrinya itu bunyinya terrorizing. Tet, 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 tet. Wah, bini ini gitu. Saya tahu beliau sayang banget sama istrinya, tapi itu membuat beliau dia nggak boleh ngelewatin pesan dari istri. Gitu. Padahal tahu dia lagi kerja, dia lagi sibuk mengerjakan pekerjaan kantornya apa segala macam dan seterusnya. Jadi sebaiknya si istri bukan masalah egois atau tidak egois, tapi sampaikan dengan penuh pengertian, khawatirnya suami merasa nanti ada value yang dia direndahkan. Dia lebih mentingin sekolah sama profesi gurunya, saya kan suaminya, gitu. Nah, itu jangan sampai punya pemahaman seperti itu. Jadi mesti minta maaf, kemudian berusaha untuk gitu cari notifikasi bunyi yang menyeramkan buat dia gitu, terus cari posisi di mana dia akan jawab itu. Oh iya, nanti soal ini nanti aku beresin sepulang dari sekolah misalnya dan seterusnya. Jadi semua lebih bisa dikompromikan, gitu ya Mas Zla ya. Kalau seorang punya dua orang sahabat, tapi dia lebih memprioritaskan sahabat yang satunya, karena sudah lebih lama bersahabat, bagaimana menyikapinya? Apakah harus terus bersabar menjaga persahabatan meskipun dia sering merasa tersisih atau meninggalkannya? Kalau sahabat lama kan udah tahu sama-sama belang ya, artinya udah hafal banget sama kita. Sahabat yang benar itu nggak akan menyulitkan, malah menjadi inspirasi buat banyak orang. Gitu. Jadi kalau udah mulai toksik gitu nggak apa-apa, tinggalin aja. Gitu. Dan sampaikan kepada mereka bahwa orang yang bersahabat sekalipun di akhirat kelak akan saling nuntut. Maka udahlah banyakin yang baik-baik aja deh, nggak usah yang toksik gitu. Wallahu alam. Bisa. Uni Yuni, tafadhali. Silakan Uni. Nih, Ya udah, kirain udah rahmat. enggak sambil sarapan udah maaf ya. Masya Allah. Apa menunya pagi ini? Sayur kangkung, telur sama sambal. Masya Allah. Lagi kangen kampung, jadi sayur kangkung deh. Gulai pakis mestinya sama lalu. Nah, nanti kalau ibu kesini ntar dibawain deh gulai pakis. Tapi pedas. Iya, Saya iya, pakai iya. rawit biasanya. Masya Allah. Ini Atau udah tauco pakai rimbang. Mantap. Terus lanjut, mantap mau mantap. ngomongin sarapan. Iya, iya. Lanjut nih. Ini udah mau nanya, kalau sholat itu baiknya warna putih terus mukenahnya atau boleh warna lain? Soalnya kalau eh, aku sendiri tuh kalau misalnya baju aku lebih ke kalem-kalem gitu warnanya. Cuma kalau mau kena aku maunya warna-warni biar semangat gitu. Boleh nggak ya? Kadang warna hitam gitu. Kadang kalau ibu aku kan
ngapain sih kamu beli mukena warna hitam, ngapain kamu beli baju warna itu, biarin aku suka, kataku kan. Maksudnya boleh nggak kita dalam beribadah itu, ya dalam sholat lah, mukena itu warna-warni, kita pengennya bunga-bunga, itu kan nggak dilihat sama banyak orang ya udah ya. Karena Baik. kebetulan aku nggak suka jadi pusat perhatian, jadi kayak ya udah di rumah aja gitu, kayak Iya, gitu. Cuma kalau baik. keluar kan enggak. Syukran udah. Baik, afwan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasul. Nggak apa-apa nih. Selama masih di rumah nggak ada masalah. Buat perempuan mah bebas. Asal jangan yang bening aja. Mau bunga-bunga di mana-mana nggak apa-apa. Mau bunga yang kecil-kecil, mau bunga gede-gede, mau apa segala macam monggo silahkan bebas. Selama kaidah syar'inya tetap dipenuhi gitu. Jadi kalau pilihan warna itu justru untuk yang keluar. Kalau untuk yang keluar itu lebih bagus yang gelap. Hijau kubah Rasul, ungu tua, coklat tua, biru tua, abu-abu gelap gitu, atau hitam muda. Oh, hitam muda mana ada hitam muda? Iya maksudnya hampir hitam gitu ya, bukan yang super black banget gitu. Tapi kalau keluar sebaiknya memang yang gelap-gelap. Di rumah mau pakai shocking elektrik hijau yang gonjreng mencrang centang perenang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting itu buat kenikmatan kita aja. Tapi tentu selama tidak menghilangkan esensi beribadahnya kita. Kalau ada orang lain tolong dihindari yang begitu karena bikin sakit mata ya. Gitu. Wallahu a'lam. So, Oh ya udah, bentar. ya, Satu lagi belakangan tuh, siap. kan selama ini aku tuh gamisnya tuh polos gitu. Jadi pengen nyoba yang bermotif gitu. Nah tiba-tiba nemu tuh postingan orang, jangan bermotif gitu. Itu menarik perhatian tuh gimana ya udah ya. Kadang kan kita pengen bermotif Iya, tapi nggak ngejreng gitu. iya, Bermotif ini aja boleh nggak ya? Tapi kok kadang ada orang yang sangat berhati-hati. Jadi aku kadang serba salah ya. Aku pengen nyoba style baru tapi ada lagi nih nemu postingan begini. Oke, iya. gitu sih. Gimana udah? Jadi kehati-hatian itu ciri orang berilmu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menurut versi kita itu baik kan belum tentu baik menurut orang ya. Artinya gini, kalau itu buat konsumsi publik sebaiknya kita tahan diri supaya kita tidak difitnah macam-macam. Tapi kalau kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman, ya ini baju cuman buat di lingkungan keluarga aja kok ya nggak masalah gitu. Itu lebih ke subjektif sih gitu. Oh gitu deh. Iya, Syukron afwan, pencerahannya. barakallah. Saya terus Baik, udah. amin ya Rob. Baik, Bapak Ibu sahabat surgaku dimanapun berada, kita sudahi pagi ini sudah hampir mau jam 7. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita di kesempatan yang akan datang akan melanjutkan bagaimana rahasia pengamalan Asmaul Husna dengan integrasinya terhadap akhlak yang harus muncul dari kita sehingga kita tahu bagaimana tidak hanya mempelajari Asmaul Husna secara pengetahuan, tetapi kita jadikan sebagai ilmu yang penuh dengan amalan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi sabil haq. Akhir da'wana sebelum menutup tentu di-scan dulu apa yang jadi bagian kewajiban kita. Karena kalau Imam Syafi'i dulu itu setiap kali mau mulazamah, mau melazimkan ilmu, itu beliau selalu berusaha untuk bersedekah lebih dulu supaya ilmunya lebih berkah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk bisa menjalankan ini semua. Mewakili Ustadz Khalis dan seluruh kru yang bertugas, syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi sabil haq. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Khairan. Pet sajadah mukena dan kasut di rumah Anda sering doa petunjuk tidak tahu? Ini solusinya. Gunakan sultan
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.